Amin Rais dan PKS sibuk mainkan narasi sakit hati, wacana presiden 3 periode, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Di media sosial, dulu ada ribut-ribut sangat kecil soal wacana presiden akan bisa 3 periode. Sekarang narasi ini diperkeruh situasinya. Intinya, isu ini muncul pada Desember 2019 mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jokowi yang mau fokus pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN malah melebar ke wacana lain, termasuk penambahan 1 periode lagi untuk jabatan presiden. Ada beberapa versi, diantaranya presiden kembali dipilih oleh MPR, masa jabatan presiden maksimal 3 periode, atau masa jabatan hanya 1 periode tapi 8 tahun. Jokowi saat itu tegas menolak masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode. Dia menyebut pengusul masa jabatan 3 periode seakan ingin menampar muka dirinya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Itu ada 3 maknanya. Menurut saya, 1 ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan, kata Jokowi. Tapi saat ini, Bapak Tua Amin Rais dan PKS memainkan narasi ini lagi, dengan harapan ingin memframing Jokowi sebagai pemimpin yang haus kekuasaan. Padahal, narasinya hanya berupa dugaan dan rasa sakit hati yang bikin syukurin aja deh. Amin menangkap skenario yang mengarah agar Jokowi kembali terpilih hingga 3 periode. Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD maupun lembaga negara lain. Yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario dan backup politik serta keuangannya itu, kata dia. Lewat manuver politik itu, pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya. Bisa keliru? Kalau keliru, saya minta maaf, kata dia. PKS juga ikut-ikutan memperkeruh situasi saat menanggapi pernyataan dari Amin Rais. Mardhani Alisera meminta Jokowi agar segera mengambil sikap dan menegaskan kembali penolakan wacana presiden memimpin 3 periode. Kalau PKS, kita tidak heran lagi. Partai satu ini selalu bikin pernyataan yang tidak penting, sebut saja sampah. Inilah yang saya sebut politik yang bahan bakarnya terbuat dari sakit hati. Justru, di sini terlihat jelas kalau Amin Rais masih ambisius untuk mendapatkan secuil kekuasaan di politik, atau sederhananya jagoannya yang berkuasa. Terlalu ambisius dan tidak sanggup menanggapi, berakibat sakit hati dan terus berilusi. Bicaranya pun berbeda-beda pagi, siang, sore, dan malam. Jalan kaki dari Jakarta Jogja pun tidak dilakukan seolah semua tidak ada. Kemarin bawa-bawa neraka jahanam, lalu ungkit lagi soal PKI dan kriminalisasi ulama. Sekarang menebar kecurigaan negatif yang memperkeruh situasi. Amin lakukan itu seolah tanpa beban seenaknya. Apakah orang ini layak disebut politikus? Hahaha. Entah dari mana orang ini dapat sebutan Bapak Reformasi, julukan yang memalukan melihat tingkahnya yang makin tua makin melenceng. Dan ingat, kebanyakan ucapannya itu tidak pernah terbukti dan terjadi. Itu hanya pernyataan tendensius untuk memanas-manasi sebuah isu, entah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Selalu meributkan isu yang sebetulnya tidak ada, hanya modal dugaan, kemungkinan, konspirasi, dan analisis lebay. Bapak tua ini tidak sadar siapapun yang dijagokannya selalu kalah. Apakah dia ini bawa sial? Lagi pula dia sendiri sudah terlempar dari partainya sendiri. Gak ngaca kalau dia tidak dibutuhkan lagi, tapi masih merasa berkuasa. Kasihan banget Pak tua ini. Dia pernah keluar-keluar soal Presiden Bebek Lumpuh. Halusinasi akut Prabowo yang menang Pilpres. Tapi lihatlah Amin sekarang. Bukankah dia yang lebih mirip seperti itu? Tak bisa apa-apa, dibuang, hanya bisa koar-koar. Cocok gak disebut gelandangan atau pecundang politik? Tapi kalau dipikir, gimana kalau beneran 3 periode? Saya tidak mendukung ini, tapi biar kita berandai-andai. Gimana reaksi Amin Rais ya? Mungkin bakal teriak tidak. Terus SBY masih bisa dong?
Mantap juga sih kalau Jokowi diadu dengan SBY. Bagaimana menurut Anda? Alasan Muldoko mengusik Partai Demokrat, ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Muldoko masih saja diam saat banyak spekulasi berseliweran atas alasannya mengusik Partai Demokrat. Ada yang bilang, Muldoko haus kekuasaan, karena terlihat bela-belain datang ke Kongres luar biasa dan menerima mandat sebagai ketum. Padahal posisinya sekarang di pemerintah adalah Kepala Staf Kepresidenan. Ada lagi yang menduga Muldoko ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk kelak maju sebagai capres di tahun 2024. Ada juga yang mengira Muldoko sedang membantu sebuah kelompok yang ingin menggembosi Partai Demokrat karena dianggap sebagai batu sandungan kelak buat majunya kelompok tersebut di kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ada spekulasi yang lebih nyeleneh lagi bahwa Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Penyuara spekulasi ini menganggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka perlu diambil alih agar kemudian kepengurusan baru menyetujuinya. Saya kok tetap mikir bahwa alasan Muldoko sejatinya hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Walau dalam prosesnya sebenarnya lebih luas dari itu, ini menyangkut kepentingan negara. Begini kalau Muldoko dianggap haus kekuasaan, saya kira dia tidak akan mengambil jatah ketum, terlalu rendah dari kekuasaan yang pernah dipegangnya selama ini. Sebutlah Panglima TNI dan KSP. Walaupun kemudian dikembangkan karena dari ketum itu dia ingin maju sebagai capres, bagi saya tetap tidak relevan. Saya memandang partai sekelas Demokrat sekarang tidak akan punya daya tawar apapun untuk mengajukan seorang capres. Di samping itu, saya percaya Muldoko tidak punya keinginan untuk menjadi presiden. Bahkan saya percaya SBY saja menempatkan AHY berada dalam lingkaran kekuasaan partai, bukan untuk capres. Atau untuk ini nanti akan kita bahas dalam artikel tersendiri. Begitu juga kalau dianggap Muldoko ingin membantu pihak lain yang merasa Partai Demokrat adalah batu sandungan untuk cita-cita mereka kelak maju di Pilpres 2024. Atau bahkan yang menganggap tujuan Muldoko adalah agar undang-undang tentang masa jabatan presiden 3 periode disahkan. Bagi saya sangat jauh dari logika. Kecil kemungkinan kalau tidak bisa dibilang tidak ada. Muldoko mau menghancurkan nama baiknya hanya untuk urusan politik yang receh seperti itu. Justru saya melihat ini bukan masalah politik praktis, bukan masalah personal, tapi lebih luas ke masalah negara. Pada dasarnya memang ingin menyelamatkan Partai Demokrat, tapi turunan dari alasan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih luas buat negeri. Saya kira Partai Demokrat bukanlah partai yang dulu banyak orang membanggakannya. Selain mereka tidak berprestasi dalam posisi berkuasa, banyak sekali indikasi yang menunjukkan banyak pihak-pihak di luar partai yang menjadikannya tameng. Dan sebagian lainnya menyalahgunakan kekuasaan selama partai ini sebagai penguasa. Dan sepertinya kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Terus terang, belum ada bukti otentik dari pihak penegak hukum. Tapi apa yang bisa Anda duga saat begitu banyak kasus yang terjadi di rentang waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2014 yang belakangan baru terungkap sebagian. Sadarkah kita ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo II mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun, dan Hambalang sebesar 3 triliun. Itu belum termasuk pembiaran atas kerugian negara atas kontrak Freeport, Chevron, dan Blok Mahakam. Bisa Anda hitung berapa totalnya? Dan itu dalam hitungan triliun loh. Dan untuk menghadapi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bukan perkara mudah. Mereka ada dalam satu lingkaran kuat yang saling membekengi dan saling menutupi. Bahkan bisa jadi ada saatnya negara tidak berkutik saat mereka sedang padu-padunya. Kita akan tetap pada slogan yang selalu digaungkan SBY, praduga tidak bersalah. Tapi saya kira, seorang Muldoko akan memiliki informasi yang akurat mengenai hal ini semua. Karena dia dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan informasi negara. Maka, melihat jiwa seorang Muldoko yang begitu setia kepada negaranya,
Saya menduga ini urusan jauh lebih luas mengenai ketahanan negara ke depannya, bahwa bila kondisi Demokrat masih seperti sebelumnya, penyelamatan negara akan lebih sulit dilakukan. Perlu seorang martir untuk mengubah kondisi ini agar ketahanan negara bisa diupayakan dengan maksimal. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh martir seperti Muldoko adalah menyelamatkan dulu Partai Demokrat, agar orang-orang yang berlindung dengan keberadaannya tidak lagi mudah mempertahankan diri. Baru kemudian kita lihat apakah usaha ini akan berhasil. Tunggu saja 1-2 tahun ke depan, karena kita semua